positioning, ya ini tadi, it happen gitu. Jadi manifesting itu nyata, aku muterin ruangan itu, terus aku ngecek ada plakat dari Universitas Pajajaran. Ternyata perkuliahan itu tuh ibarat game, dan kita tuh playernya gitu. Halo Sobat FEB, selamat datang di podcast Adkesma. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang masih belum tahu nih, Podcastma ini merupakan salah satu non-proker dari Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM FEB UNJ, di mana Podcastma ini berperan menjadi wadah aspirasi mahasiswa untuk menyampaikan saran masukan ataupun keluhan terkait kemahasiswaan hingga perkuliahan. Kembali dengan nama baru, tahun ini Adkesma BEM FEB UNJ resmi punya ruang baru dengan tema Bersama menyuarakan perubahan demi mahasiswa FEB yang lebih sejahtera. Dengan tujuan untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa lewat media yang lebih seru, ringan, dan pastinya lebih relevan buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Aderieta Mustafa dan rekan aku Ruth Damayanti selaku moderator pada podcast hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini yang super duper keren nih. Halo Kak Andrew. Oke, halo. Halo. Halo, sebelumnya boleh nggak nih Kak perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu biar teman-teman makin kenal. Oke, boleh banget dong. Sebelumnya makasih ya Ruth sama Adel, dan halo teman-teman FEB semuanya, kenalin aku Andrew Krisna Putra. Aku mahasiswa juga sama kayak kalian sebenarnya dari program studi akuntansi angkatan 2023. Seperti itu cukup? Cukup. Oke. Salam kenal Kak Andrew. Kalau boleh tahu lagi nih Kak, kesibukannya akhir-akhir ini lagi apa sih? Oke, kalau bicara kesibukan sih ya bagaimana mahasiswa ya, terutama kan semester 5 nih, terutama untuk mungkin teman-teman aku satu angkatan semester 5 yang sebentar lagi magang, semangat gitu ya, nyari perusahaan kan. Aduh. Itu terus selain berkuliah dan juga ketika ini di take kan baru minggu-minggu UTS ya teman-teman ya. Jadi kayak semangat sekali lagi. Terus selain menjadi mahasiswa, ada beberapa organisasi juga yang aku pegang saat ini di lingkup universitas, ada di eksternal universitas, dan juga sebagaimana yang terlihat selempang yang saat ini aku pakai juga, puji Tuhan aku sekarang baru jadi Duta Inspirasi Indonesia. Terus juga ada selempang satu lagi di sebelah sini, ada mahasiswa berprestasi, dan puji Tuhan aku juga diamanahkan untuk menjadi ketua forum mahasiswa berprestasi UNJ. Jadi buat teman-teman yang lihat ini dan mendaftarkan diri jadi Mawapres, nah nanti bakal ketemu aku nanti. Kayak gitu kurang lebihnya. Waduh, Kak Andrew sibuk banget ya, lagi UTS, lagi Mawapres, lagi kegiatan di eksternal, tapi sempetin buat jadi narasumber di podcast hari ini. Oke, kalau boleh tahu juga nih Kak, gimana sih cara Kak Andrew buat manajemen waktu antara kegiatan akademik dan non-akademik ini? Di tengah kesibukan Kakak yang super duper padat itu. Oke, mungkin kalau sebenarnya kita bicara manajemen waktu itu kan kayak luas banget ya. Mungkin aku bakal kerucutin spesifik ke ranah mahasiswa, terutama perkuliahan ya. Dan satu hal yang aku tahu adalah bahwa ternyata this whole concept pun juga aku tuh baru tahunya tuh nggak yang dari awal semester 1. Tapi aku tuh baru benar-benar tahu tuh kayak di semester 3, semester 4 ya. Kalau ternyata perkuliahan itu tuh ibarat game. Dan kita tuh playernya gitu. Kayak ya kita tuh tokoh utama di game itu. Jadi dalam artian ketika kita bermain sebuah game kan ya, hal pertama yang kita ketahui itu sistem dari gamenya itu kan. Dan ternyata perkuliahan itu juga kayak gitu. Ibarat kata, tapi ini disclaimer dulu ya, aku nggak tahu kalau di prodi lain juga sama atau enggak, tapi di prodi aku sendiri itu biasanya itu akan lebih gampang untuk dapat IP tinggi. Itu tuh di semester genap. Nah, tapi di semester ganjil tuh bakal lebih sulit buat dapat IP tinggi. Kenapa Kayak tuh gitu. Kak? Nah sebenarnya kalau ditanya kenapa aku juga kurang tahu ya, tapi kayak somehow kalau di home base aku sendiri akuntansi, dan ternyata ada juga beberapa teman-temanku di beberapa home base lain kayak di ekonomi administrasi dan beberapa prodi lainnya tuh juga merasakan hal yang sama. Tapi kalau ditanya kenapa, mungkin karena kalau semester ganjil itu kan berarti kan di semester kedua tiap tahun kan, dan itu kan waktu-waktu kayak fakultas kita tuh ya mungkin mau persiapan tutup laporan keuangan dan lain sebagainya, jadi mereka sibuk dan lain sebagainya kan. Gitu. Nah dari situ tuh aku jadi bisa nge-positioning diriku kalau di semester-semester genap tuh, oh karena lebih gampang, jadi kayak
ya udah aku bisa sembari fokus buat ngerjain hal-hal lain di luar dari akademik, organisasi, lomba-lomba. Tapi begitu masuk semester ganjil, wah ya udah aku mau mempertahankan IPK aku, berarti aku bisa ngurangin cara aku ikut lomba, organisasi-organisasi juga aku bakal lebih banyak untuk ngedelegasiin ke rekan-rekan aku. Jadi mungkin kalau balik lagi kalau spesifik ke ranah mahasiswa, cara aku nge-manajemen itu sih balik lagi harus paham sistem dari semua yang kita jalani sih. Kayak gitu. Oke, itu bagus banget sih karena kan masuk akal ya Kak, karena kan kayak semester ganjil aku juga ngerasain kayak semester genap tuh lumayan gampang, semester ganjil justru lumayan susah. Itu tuh malah kayak jadi peluang gak sih Kak buat nyari kesibukan gitu. Betul. Yes. Oke, karena Kak Andrew udah cerita terkait kesibukannya nih, bagaimana caranya dia bagi waktunya, terus juga mungkin langsung masuk aja ke materi inti ya Kak. Boleh, boleh. Dari Kak Andrew sendiri, menurut Kakak ya, seberapa pentingnya sih dari personal branding itu sendiri? Oke, personal branding terutama ini bagi mahasiswa ya. Iya. Sebenarnya kan kita tracking back apa arti dari mahasiswa kan. Kalau mahasiswa itu kan banyak banget kan. Cuman kalau di konteks ini menurut aku mahasiswa itu merupakan sebuah ibarat kayak kita ada di satu titik nih. Terus kita mau nyebrang. Nah di antara penyeberangan itu tuh ada sungai. Dan jembatan itu ibarat menurut aku selalu menganalogikan jembatan ini tuh ibarat perkuliahan. Jadi kita dari titik sini ke titik sini. Nah itu tuh lewat jembatan itu yaitu perkuliahan. Kenapa aku bisa bilang gitu? Ya ibarat gampangnya kayak kita tuh dari SD sampai SMA tuh selalu dibiasakan untuk apa-apa kita yang disuapin. Iya betul. Ya kan Setuju. ibarat kayak sama guru dalam konteks sekolah ya. Sama guru kalau kita nggak ngerjain tugas, guru yang ngejar. Oh, iya. Nilai kita jelek, guru yang ngejar. Kenapa kok jelek kayak gini? Tapi di perkuliahan sendiri ketika kita jadi mahasiswa nggak bisa kan. Kita yang harus ngejar balik gitu. Dan apalagi ketika nanti setelah kita pasca perkuliahan. Makin-makin tuh kita harus mandiri. Jadi kayak menurut aku fase transisinya tuh di situ. Dari yang awalnya kita apa-apa nggak mandiri, disuapin. Jadi apa-apa yang harusnya kita yang nyuapin diri sendiri. Kita berdiri di kaki sendiri dan disitulah menurut aku personal branding itu di sini butuh. Nah jadi menurut aku personal branding itu intersection untuk nge-bridge antara kita yang itu tadi nggak mandiri menjadi mandiri. Nah konteksnya di sini tuh kenapa aku sangkutin dengan hal-hal yang berbau transisi ini. Nggak bisa dipungkiri ya, apalagi kan di sini audiens juga FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan FEB itu yang menurut aku bikin lumayan beda dibandingin fakultas lain adalah kita tuh berkuliah orientasinya tuh buat kerja. Aku lihat teman-teman aku pun semuanya kayak gitu kan. Mungkin berbeda ya dengan beberapa fakultas lain yang mungkin mereka itu ya buat lanjut S2, buat entrepreneur, entrepreneur mungkin masih sama kayak FEB. Mungkin yang aku lihat majority beda dengan FEB itu adalah ya itu buat kalau nggak ya jadi influencer, KOL, humas, pemerintah, guru, sama S2. 4 itu sih yang aku lihat personal. Tapi kalau FEB itu buat buat kerja. Nah, salah satu cara untuk kita nge-utilize supaya kita itu bisa dapat kerja adalah melalui network. Dan menurut aku caranya first step untuk kita maximizing network ini dari mana? Dari personal branding. Dalam artian ya ibarat kayak gimana caranya aku bisa, mungkin gini, kebalik. Gimana caranya Adele sama Ruth bisa ngundang aku hari ini kalau aku gak start personal branding aku. Dan mungkin suatu ketika aku baru apply nih sama perusahaan gitu kan. Kayak gimana caranya si perusahaan itu bisa tahu value aku. Kalau aku gak start personal branding. Bisa jadi HR aku kan ngecek IG-nya BEM FEB UNJ gitu kayak, oh ada nih kandidat yang tadi aku interview, ternyata dia di podcast ya, oh dia ngomong kayak gini. Nah kayak gitu. Jadi personal branding terutama di sini aku spesifikasiin ke mahasiswa FEB ya terutama. Sepenting itu personal branding karena ya kalau mau sebagus apapun CV kita, mau sebagus apapun portofolio kita, tapi kalau kita nggak punya personal branding tuh ya ibarat kata HR tuh kayak ngelihat kayak oke, CV bagus tapi ya CV tuh cuman tulisan dan menurut aku validitasnya tuh kurang banget. Kurang kredibilitas ya Kak? Betul ya, itu mungkin bahasa lebih spesifiknya kurang kredibel ya gitu. Tapi kalau in terms of personal branding tuh kayak variabel-variabel yang bisa dijadikan penunjang dari apa yang kita paparin ke HR pas kita interview, dari portofolio kita tuh ada banyak banget melalui personal branding. Gitu, jadi itu benar-benar menurut aku penting banget terutama buat mahasiswa FEB seperti itu. Oke. Bisa diceritain nggak sih Kak langkah atau pengalaman awal Kakak biar sampai di titik ini ngebangun personal branding yang se-ikonik ini?
Aduh, agak lumayan berat ya Adele bilangnya ikonik ini. Sebenarnya makasih Adele. Sebenarnya kalau bicara langkah awal, balik lagi mungkin aku sebenarnya juga belum yang sejago itu ya in terms of personal branding. Tapi aku selalu put in mind terkait personal branding itu adalah mungkin yang aku lihat ya di sekitar aku personal branding itu orang-orang ngira kayak gua harus maparin diri gua di IG. Gua harus maparin diri gua di TikTok. Dimana menurut aku tuh itu tuh cuman a matter of channelnya atau platformnya aja. Tapi padahal personal branding itu adalah ketika kita datang ke kelas, kita masuk, kita buka pintu, kita duduk, kita naruh tas. Menurut aku itu personal branding. Personal branding itu kalau di definisi aku adalah bagaimana kita mempositioning diri kita di publik, di masyarakat. Positioning kita ini sebagai apa? Kayak kalau aku, kayak tadi misalnya baru datang di kelas, ya udah karena sekelas tahu aku mahasiswa berprestasi, tapi ya at least gimana caranya aku ngasih contoh attitude ke dosen itu seperti apa, ketika dosen itu baru ada mutualisme komunikasi itu seperti apa. Nah balik lagi personal branding itu positioning, dan kalau ditanya gimana caranya first step aku sebenarnya udah dari situ sih. Kayak aku tuh inget banget memang personal branding aku tuh belak-belakan personal branding aku tuh batu kan sebenarnya kan. Kayak mungkin kalau di IG aku kan kayak pakai kemeja, pakai jas, formal, tapi sebenarnya di real life ya kayak gini gitu. Dan apakah itu artinya dualisme personal branding? Menurut aku enggak juga, karena balik lagi it's just a matter of platformnya aja. Gitu. Tapi kita balik lagi ke first step aku. Waktu aku awal perkuliahan, aku tuh udah set. Aku tuh pengen bahwa teman-teman aku satu angkatan bahkan melihat aku tuh sebagai orang yang rebel, orang yang berisik, orang yang kritis, orang yang ya pengen paling di highlight, paling disorot. Dan mungkin berhubung Rod satu angkatan sama kayak aku kan juga tahu ya bagaimana waktu aku di awal waktu ospek gitu kan, atau ketika PKKMB seperti itu. Nah jadi first stepnya tuh baik lagi sih, karena personal branding itu kan positioning. Jadi ketika ada orang yang nanya langkah awalnya gimana sih kak, aku bakal nanya kamu mau positioning diri kamu di masyarakat tuh seperti apa, sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, sebagai kaum terpelajar, sebagai orang yang biasa-biasa aja. Nah itu balik lagi, kalau misalnya kamu mau sebagai orang yang kritis, ya udah caranya gampang. Tinggal kalau ada berita apa selalu up to date, atau mungkin kamu mau menjadi orang yang sebagai kaum terpelajar, itu ya udah positioning kamu mungkin kamu setiap hari ke perpustakaan, atau kayak di feeds kamu banyak kamu baru kelas, atau mungkin kamu sebagai gamer misalnya suka main ML, ya udah kamu ajak-ajakin aja teman-teman kamu, sering-sering ngajak teman-teman random. Jadi balik lagi kalau bicara first step, positioning diri, dan positioning diri aku kayak tadi. Caranya ya aku rebel, aku kritis, aku cerewet, tapi in a good terms ya. Dalam artian seperti itu. Gitu sih kalau bicara first step, balik lagi ke positioning. Terus aku mau nanya, kalau misalnya nih, kan pasti ada ya orang yang personal brandingnya cuma di sosial media, di real life dia tuh nggak seperti itu. Itu salah atau bener sih kak? Bicara salah bener itu sebenarnya Ruth, itu menurut aku unik banget sih. Karena banyak juga yang case-nya tuh kebalikannya. Kayak ada salah satu KOL yang dia tuh lumayan nge-encourage audiensnya tuh kayak kalian tuh harus personal branding, harus medsos gitu. Tapi habis itu ya banyak juga audiensnya yang balas kayak personal branding aku tuh kenceng tapi nggak via medsos tapi di masyarakatnya. Jadi kayak kebalikan dari Ruth gitu. Kayak ada yang medsosnya rame tapi di masyarakat atau di real life-nya tuh ya kayak biasa-biasa aja. Ada juga yang kebalikannya malahan di medsosnya. Kayak di medsosnya tuh kayak nggak ada postingan, nggak ada foto profil, tapi di masyarakatnya tuh well known banget gitu. Entah mungkin dia presma kah, atau mungkin dia di masyarakat di RT RW-nya jadi ketua Karang Taruna lah dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kalau bicara salah benar, menurut aku nggak ada. Sejauh ini menurut aku belum sempat menemukan kayak ada indikator yang terukur menyatakan bahwa itu salah ataupun benar. Dalam artian personal branding tuh bukan sebuah indikator penilaian baik kuantitas maupun kualitatif yang bisa ditentukan gitu loh. Kayak oh lu aktif di IG tapi kok lu ketika kelas sama dosen gak pernah nanya, duduk selalu di belakang, berarti lu salah.
emang ada yang pernah menyatakan itu karena it's a matter of fact. Kalau kita bicara kayak sumber-sumber kredibel dari manapun, aku pernah juga kan beberapa kali ngeriset perihal kayak kaitannya orang-orang yang sering, kalau bahasa kita kan pansos ya di media sosial dengan di real life tuh, sebenarnya tuh memang nggak pernah ada yang menyatakan kayak secara ilmiah ya bahwa kalau lu aktif di medsos, lu nggak aktif di real life atau kebalikannya, itu tuh salah atau benar. Jadi kalau Ruth tanya salah atau benar, nggak bisa bilang benar, nggak bisa bilang juga salah sih. Kecuali salah dan benarnya itu adalah orang-orang tuh terlalu menormalisasikan ketika misalnya kok lu aktif di medsos tapi lu gimana ya mungkin bahasa ya. Soalnya aku tuh dulu tuh pernah nemu case, ada temen aku, bukan ke aku sih tapi ke temen aku yang lain kayak lu di medsos kok aktif banget, koar-koar, tapi giliran di publik tuh kayak apa ya bahasanya ya, ya udah biasa aja. Ketika ditanya sebenarnya lu kemarin posting kasus-kasus itu tuh paham gak sih? Jawabannya nggak paham. Nah, Mungkin lebih ke FOMO gak sih Kak? betul, FOMO mungkin kaitannya lebih ke pencitraan. Nah, kalau udah case-nya kayak gitu, menurut aku mau bilang salah juga bisa-bisa sah-sah aja. Dalam artian sebagai contoh, nggak bisa kita pungkirin kita masyarakat Indonesia kita sadar terkait kasus kemarin yang sempat rame ya. Iya betul. Dan aku pun melihat banyak teman-teman aku yang di real life-nya tuh kayak diem banget. Tapi ketika aku buka IG-nya, SG-nya, dia ngepost. Dalam artian aku pun tahu tujuan dia ngepost tuh supaya dilihat sama yang lain tuh kayak dia nggak ignorant nih, dia nggak tone deaf nih. Tapi aku pun juga yakin ketika aku tanya, lu tuh tahu nggak sih case-nya apa? Pasti ya yang bisa dijawab cuman permukaan doang, perintilan doang. Kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke kalau misalnya dia itu menggunakan alasan personal branding hanya sebagai pencitraan, nah mungkin itu yang aku rasa bisa dibilang salah, itu menurut aku sah-sah aja. Kayak gitu. Karena balik lagi personal branding itu kan positioning ya, dan output dari personal branding itu adalah bagaimana kita nge-influence orang kan. Kayak misalnya nih, ada beberapa orang-orang kayak sempat nge-DM aku atau nge-WA aku, berhubung aku kan juga feel free buat ngebagi nomor aku ya. Dan mereka tuh bilang kayak, Kak aku tuh tertarik sama kakak kayak ABC. Nah dalam artian orang-orang itu kan terinfluence by our personal branding kan. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang menyalahartikan personal branding kayak dia tuh ya itu pencitraan banget, ngepost kasus dan lain sebagainya, sampai akhirnya ada orang-orang tuh yang itu ngelihat kayak si A nih positif banget ya, aku ikut-ikutan deh. Nah itu tadi, jadinya personal branding tuh menurut aku domino efek banget kalau sampai disalahartikan kayak gitu. Gitu sih menurut aku. Panjang ya? Panjang banget sih, sangat dalam ya Kak gitu. Terus kan tadi Kakak udah ngejelasin gimana caranya membangun personal branding, itu kan banyak banget ya kegiatannya ya Kak. Nah menurut Kak Andrew tuh gimana sih caranya biar konsisten ngelakuin itu semua gitu? Kalau bicara personal branding konsisten adalah dengan tidak konsisten. Tidak konsisten gimana tuh Kak? Karena menurut aku adalah personal branding itu adalah branding kan ada terdiri dari dua kata ya, personal dan branding. Menurut aku kata kedua branding itu tuh cuman biar bagus aja sih. Tapi pada hakikatnya personal branding itu kontekstualitasnya itu ada di kata pertama, personal. Jadi dalam artian cara supaya kita konsisten dengan personal branding adalah tidak konsisten. Jadi kalau memang pada dasarnya personal value aku itu nggak konsisten, ya udah. Misalnya dalam artian nggak konsisten ini mungkin bicara yang quantifiable atau terukur itu misalnya dari jam posting konten, let's say ya, kayak misalnya aku posting konten itu sebelum aku jadi duta aku kayak cuma 2 minggu sekali, tapi semenjak jadi duta karena ada tugas juga kan, jadi kayak bisa seminggu 3 kali. Nah itu kan sebenarnya nggak konsisten, tapi dalam artian kayak ya udah it is what it is, karena memang aku kepribadiannya kayak gitu. Tapi kan beda dengan misalnya orang-orang yang memang mereka itu positioning dirinya, baik lagi positioning dirinya itu KOL, influencer. Kalau mereka itu kita lihatin kayak kok mereka tuh bisa konsisten terus ya. Iya itu kan konsisten banget tuh Kak. Nah, iya kan kayak dari awal mereka rame, dari awal mereka booming sampai sekarang mereka bisa konsisten terus. Kenapa? Ya karena positioning mereka itu influencer. Karena kalau sekalinya aja mereka nggak konsisten, hilang dong. Langsung algoritma mereka menurun, insight mereka menurun. Alhasil ya traffic mereka sebagai influencer tuh juga menurun drastis kan. Itu jadi balik lagi tergantung positioning. Dan menurut aku kalau ditanya, sebenarnya Ruth bukan yang pertama nanya sih kayak caranya konsisten. Kalau dulu tuh ada orang yang nanya kayak
bukan ke personal branding tapi segala sesuatunya, kayak caranya konsisten berprestasi, caranya konsisten A B C itu gimana, menurut aku adalah ya dengan tidak konsisten, dengan jadi diri lo pribadi aja. Kalau diri kamu itu pada dasarnya memang gak konsisten, terus mendadak kamu maksain gue harus konsisten, ya oke, menurut aku bagus, tapi pertanyaannya adalah mungkin bisa kayak 1 minggu 2 minggu, tapi kalau setelah 1 minggu 2 minggu dan mentok-mentok 1 bulan itu, and then what next gitu loh. Gitu, daripada kita melakukan segala sesuatunya dengan paksaan stigma kita pribadi, menurut aku adalah aku tetap ingin menjalani diri aku yang tidak konsisten, tapi as long as I'm happy and fulfilled and meaningful while I'm doing it, ya aku akan pilih seperti itu gitu. Karena oh ya mungkin satu lagi, karena menurut aku orang-orang yang terlalu matok dirinya untuk konsisten tuh jatuh ujung-ujungnya tuh kejar tayang. Banyak sih Kejar yang kayak gitu tayang, yang penting kelihatan, kayak misalnya dia itu selalu konsisten sama di mata dosen. Mungkin kan dari tadi kita ngebahasnya di dunia medsos ya, di dunia digital, mungkin kita ngebahas yang di dunia real life gitu. Ya tadi ya kayak dia itu selalu konsisten, kelihatan bagus di mata dosen, kelihatan aktif di mata dosen gitu. Tapi suatu ketika nih ya kita nggak tahu ya, mungkin dia baru ada kejadian apa nih, mungkin kejadian pribadi atau apa yang bikin dia datang ke kelas kok murung. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau kayak gitu dia memaksa tetap konsisten, dia sama aja bunuh diri sendiri kan, gak jujur kan dia sama diri sendiri. Dan ujung-ujungnya ketika dia maksain untuk aktif tapi cuman asal nanya, asal biar kelihatan aktif, ya what's the meaning behind it, apa gunanya juga dia kayak gitu. Jadi gimana caranya nggak untuk konsisten, ya dengan cara nggak konsisten, jadi diri kamu aja. Itu bagus. Gitu sih. Oke, itu bagus banget sih, gak konsisten. Berarti itu benar-benar kayak sama aja gak ngemaksain diri sendiri ya kak. Itu berarti menurut gak aku ada kayaknya. pressure gitu gak sih kak? Gak ada pressure gitu ke diri kita sendiri. Betul. Gitu. Aku sambil minum ya. Ya boleh. Ada mana ya? Oke, tadi kan Kak Andrew jawab cara konsisten itu dengan tidak konsisten ya Kak. Yes. Nah, ada nggak sih Kak support dari orang-orang terdekat Kak Andrew yang bisa bikin Kak Andrew sampai di titik ini gitu, yang bikin Kak Andrew tetap kayak konsisten itu? Oke, kalau misalnya makasih, ada pertanyaannya, POV-nya dari aku adalah iya ada. Cuman aku pengen coba ngebawa pertanyaan Adele ini ke ranah yang lebih general. Dalam artian balik lagi personal branding itu kan positioning ya. Misalnya nih, ada yang mereka itu personal branding atau positioningnya itu sebagai orang yang let's say probably nerd kali ya. Nerd kayak di feeds-nya IG-nya itu selalu belajar mulu. Terus mungkin kalau kita ketemuan sama dia di kampus kayak selalu bawa laptop, selalu bawa buku kemana-mana. Nah ya balik lagi mungkin positioning dia itu adalah dia tuh cuman pengen showing to world kalau gue tuh aktif, gue tuh ambis. Tapi dia gak butuh validasi. Karena aku lihat ada juga beberapa teman-teman aku tuh kayak gitu. Dia tuh ya itu personal branding entah di real life entah di media sosial tuh sebagai orang yang aktif. Bukan buat mencari validasi tapi buat dirinya sendiri. Nah, tapi ada juga orang-orang yang personal ketika when they start their personal branding tuh ya mereka butuh validasi. Sebagai contoh ya salah satu orang yang paling sering personal branding itu kan influencer atau KOL ya, key opinion leader ya. Ya mereka tuh pasti butuh validasi orang-orang dong. Kayak gitu. Nah mungkin kalau aku ngebawa pertanyaan ke ranah general kayak gitu sih. Jadi balik lagi kalau bicara butuh atau enggak support, positioning dia apa kayak gitu. Nah tapi kalau spesifik ke POV aku, sejauh ini itu pasti ada sih. Karena kalau bicara personal branding aku di publik tuh yang secara langsung ya kayak ya tadi belak-belakan, kritis, nggak takut, apa-apa kayak ya udah sokin-sokinan aja. Tapi kalau personal branding aku di sosial media, terutama sosial media ini mungkin di Instagram ya, karena di IG sama LinkedIn kan aku lumayan beda ya. Kalau di IG aku tuh ya lumayan sebenarnya hampir mirip, cuman sedikit lebih formal dan sedikit lebih kalem kalau di Instagram ya kayak gitu. Dan di situ tuh dari beberapa platform itu tuh yang aku rasa berperan paling besar itu somehow pasti teman-teman aku sih. Teman-teman aku itu mungkin kalau diklasifikasiin ya, satu teman-teman aku, kedua karena aku itu kan lumayan deket banyak sama beberapa adik-adik tingkat aku di prodi aku ya. Itu sih yang aku rasa, karena mereka tuh bener-bener nge-look up ke aku banget. Terutama kan puji Tuhan juga
aku tuh sebagai mahasiswa berprestasi pertama yang sampai di tingkat universitas dari rumpun aku kan. Oh, Itu tuh aku pertama banget dan dari situ tuh mereka lumayan nge-look up ke aku sih. Jadi itu juga somehow nge-boost aku untuk selalu influencing others. Jadi bicara penting gak sih adanya support ya? Baik lagi buat aku pribadi penting. Tapi kalau bagi orang lain itu tadi ke konteks general. Dalam artian for some people ya mereka ngerasa gua start personal branding buat gua sendiri. Tapi for another people kayak aku juga, aku start personal branding karena aku tahu ada orang lain yang terinfluence dengan apa yang aku ucapkan melalui platform media sosial. berarti terinspirasi ya Kak gitu. Betul, bisa dibilang kayak gitu. Karena dulu tuh sempet kalau di IG aku karena organisasi aku juga yang share UNJ itu kan base-nya kan untuk persiapan kerja ya. Iya. Dulu tuh sempet ada kayak misalnya temen aku dari prodi akuntansi juga tuh yang tau nge-DM aku sih kayak oh aku tuh habis post story kan dari Snapgram di mana story-nya itu ada salah satu partner aku di organisasi aku share WJ dia tuh kayak tahu-tahu malam-malam tuh ngechat aku kayak Andrew makasih ya gara-gara lo ngajak gue ke share terus gue ikut salah satu eventnya gue dapet offering internship di HM Sampurna. Wow. Nah terus dari situ ya aku ngerasa kayak bagus banget nih buat jadi testimoni kan. Iya. Dan memang itu salah satu objektif aku buat nge-establish share di UNJ ini kan baru first year kan. Dan aku sama teman-teman jadi foundernya juga kan. Dan dari situ aku post di SG kayak tujuannya itu ya buat nge-audience terutama teman-teman UNJ kayak aku sendiri buat turut sama Adel juga dan mungkin teman-teman yang akan mendengarkan di balik layar ini juga kan yang dimana yang nggak bisa kita pungkirin ya. Di sini aku belak-belakan UNJ itu cuma peringkat 50 itu di tahun 2023 2023 dan teman-teman kalau nyari kampus kita di ranking itu agak sulit. Itu cuma ada satu site doang itu namanya Webometrics. Di site lain tuh nggak ada teman-teman. Bahkan di salah satu site ranking kampus tuh namanya Asia Ranking nggak ada. Adanya cuma di itu doang kan. Nah dengan beberapa bridgingan itu aku post di SG ada temen aku di akuntansi tuh kebales Bro boleh nggak kalau gue minta bimbingan dari lo nih berhubung gue juga pengen banget buat setelah lulus itu tuh kerja di korporat tapi background keluarga gue tuh guru banget pendidikan banget. Nah boleh nggak kalau misalnya suatu ketika nanti gue mentoring sama lu. Nah ketika aku ngebaca DM-an itu dari dia dari situ aku ngerasa kayak oh ternyata memang ada loh orang-orang lain yang membutuhkan influence dari kita kayak gitu. Nah itulah mungkin konteks butuh atau enggaknya support dari orang-orang lain gitu sih Adel. Aku tadi tertarik banget buat tadi kan Kak Andrew sempat mention share ya. Share itu apa Kak? Mungkin share itu kalau misalnya nanti teman-teman sambil dengerin sambil search itu ada dua nama sih ada share sama DWDG. Nah DWDG itu kepanjangan dari do well do good. Jadi do well do good itu tuh sebenarnya value nilai. Nah kayak sebenarnya lucu sih soalnya beberapa hari yang lalu tuh aku juga sempat diundang sama ada teman aku juga yang interview cuman dia perihal share kan organisasi yang aku bawa dan dia tuh juga tanya ketika dia tanya kayak visi misi share itu apa aku belak-belakan bilang nggak ada visi misi tapi kita tuh cuman ada satu namanya value atau nilai dan nilai itu namanya do well do good. Do well do good itu kepanjangan dari do well for ourselves dan do good for others dalam artian bagaimana caranya kita itu menjadi berkepribadian yang baik, menjadi seorang pemimpin, kita memimpin sebuah dampak ke orang lain. Nah itu do well for ourselves dan do good for others adalah bagaimana caranya setelah kita memberdayakan diri kita sendiri, kita bisa memberdayakan orang lain. Dan di sini itu dalam konteks mahasiswa adalah gimana caranya kita itu nge-bridgingin ke mahasiswa ke dunia kerja, nge-bridgingin dunia entitas bisnis supaya mereka itu bisa berdampak ke masyarakat sekitarnya kayak gitu. Jadi memang organisasi yang aku rasa karena kita itu UNJ itu kan kampus pendidikan banget ya. Iya betul. Bahkan aku tuh masih ingat banget kayak ketika aku semester 1 aku naik Gojek kan aku naik Gojek dari rumah ke kampus ya. Terus dia tanya gitu. Dari jurusan apa Mas? Akuntansi Pak. Nanti lulus jadi guru ya gitu. Padahal kan aku udah bilang aku akuntansi ya bukan pendidikan apa gitu. Jadi kayak at least bapaknya harusnya bisa expect gak sih. Tapi ya gak bisa dipungkiri itu stigma masyarakat dan aku gak bisa menyalahkan juga kan. Dan itulah dari itu yang aku mau coba ubah nih kayak mulai dari adanya share dan dari brandingan aku juga yang dimana dari IG aku sendiri
itu kan juga majority dari teman-teman UNJ sendiri kan. Jadi ya aku tuh pengen ngasih tahu nih, balik lagi nih kaitannya dengan personal branding dan butuh enggaknya support ya. Aku tuh pengen ngasih tahu ke audiens aku kalau walaupun kita itu dari UNJ, walaupun kampus kita itu enggak top 5 kayak kampus kuning lah, kampus lain sebagainya lah. Tapi sebenarnya kita tuh tetap bisa loh buat nge-bridgingin, terutama di awal tadi kan aku bilang kalau FEB itu kan orientasinya ke perusahaan, ke korporat, ke industri kan. Sebenarnya kita tuh bisa loh, asalkan ya bener. Dan sekarang ini loh aku hadirin nih solusinya kayak gini, aku influence melalui gimana sih caranya kayak gitu. Dan ya puji Tuhan itu tadi ternyata memang bener ada beberapa teman-teman aku, adik tingkat aku, bahkan beberapa teman-teman di luar fakultas ekonomi pun yang sempat mingle ke aku nanya kayak gimana ya caranya supaya aku tuh kan persiapan magang nih, pengen magang di A, spesifik di industrinya tuh B, caranya tuh gini tuh gimana ya. Dan dia tuh sempat tanya ke aku secara langsung kayak gitu. Jadi dari situ ya balik lagi aku sadar kalau ternyata landscape atau mungkin kalau bahasa bisnisnya itu kan kondisi pasar kita tuh ternyata butuh ya kayak gini. Itu sih yang terus nge-encourage aku untuk nge-encourage personal branding aku gitu. Berarti share ini lebih kayak persiapan kerja gitu gak sih Kak? Apa gimana? Kalau bicara, mungkin kalau pertanyaan adalah apa sih yang share tawarkan ke mahasiswa? Banyak banget, dalam artian kayak kerja iya, kayak tadi ada puji Tuhan juga ada salah satu director aku, dia dapat tembus ke HM Sampurna karena kemarin ikut salah satu aktivitasnya. Terus juga kemarin aku habis ngasih ada beberapa staff aku, asosiat aku, cuman sayangnya karena regulasi dari fakultas kan untuk magang kan sebenarnya magang mandiri ya, magang konversi kan belum bisa ya. Kemarin tuh kami tuh dari organisasi aku share itu tuh habis kolaborasi atau engage sama salah satu consulting firm, base-nya itu dia di East Java, namanya Brand Partner, itu dia consulting firm. Dan kalau mungkin di sini atau mungkin ada Ruth atau para audiens ada yang pakai XL. Nah, XL itu kliennya Brand Partner, dan kemarin kita kerja sama Brand Partner, dan di situ tuh kita ngasih fast track buat internship di situ. Jadi kemarin itu tuh ada juara satunya tuh, itu tuh kan open for public kan, dan bukan cuma mahasiswa UNJ aja. Kemarin tuh puji Tuhan juga ada yang dari ITB, ada yang dari ITS, beberapa dari kampus-kampus top, bahkan ada satu orang itu tuh dari kampus dari Roma. Itu aku kaget banget sih, itu lucu banget sih. Dia tahu-tahu aku ngecek siapa aja sih yang daftar gitu, ada dari University of Rome. Aku kayak oke, luar biasa juga ya sampai situ ya gitu. Terus jadi kan karena diverse, beragam banget kan di Acak kan, tapi beberapa juga ada dari UNJ, karena kan memang sebenarnya ya aku bikin program itu tuh fokus utama aku buat mahasiswa UNJ kan. Dan baik lagi buat juara satu itu tuh dapat fast track, dan di juara satu itu kan satu tim itu tuh ada 5 orang. Nah di juara satu itu ada 2 orang itu dari mahasiswa UNJ, dan mereka berdua ini sebenarnya berlima sih, cuman aku kan nanya ke mereka berdua kan, lagi fokus ke internal UNJ kan. Aku tanya gimana kayak setelah lo juara satu dapet apa aja. Mereka langsung dikontak sama HR-nya Brand Partner buat langsung interview gitu. Cuman balik lagi sadly karena regulasi dari fakultas jadi nggak bisa dilanjutin. Padahal menurut aku ya kalau bisa dilanjutin kayak udah di interview nih, mereka nggak perlu kirim CV lagi. Betul. Mereka udah di interview dan possibility di interview itu juga udah lebih besar. Kayak gitu. Jadi kalau bicara sharing ngasih kerja, iya, karena tadi udah ada beberapa real case-nya. Memang fokus aku adalah gimana caranya nge-bridgingin industri yang notabene highly curated, apalagi dari nama kampus kita nggak terlalu kelihatan, tapi kita ini bisa nge-reach ke perusahaan-perusahaan itu. Itu yang fokus aku pertama, itu satu. Kedua, aku juga kalau share itu kan kalau share global, jadi mungkin kan teman-teman notice sekarang itu kan organisasi banyak banget ya. Share, ISEC, terutama salah satu yang paling besar. Kami semua tuh punya induk. Kalau ISEC juga punya induk, Share itu juga punya induk di global, headquarternya itu di France sana. Jadi kalau misalnya audiens ada yang nanya kayak caranya kayak Andrew bikin Share di UNJ gimana, aku kontak ke France, aku ngontak ke orang France gitu kayak aku punya kampus, aku pengen bikin di kampus nih gimana gitu dan lain sebagainya kan. Nah terus jadi karena aku dari tadi kan ngebahas itu ya, kita tuh punya induk, jadi ya international exposure juga. Makanya di Share sendiri kalau nanti teman-teman cek Instagram, majority itu in English. Dari segi prokernya sekalipun, mau buat proker, eventnya, produk-produknya itu in English. Jadi tadi kerja international exposure, terus mindset how do we could be a leadership, cara menjadi leader, terus
mindset bisnis. Karena kan ya memang share itu kan fokusnya bisnis kan. Sebenarnya tadi itu balik lagi ke nilai soal do well do good. Do good for others itu adalah gimana caranya kita itu memberdayakan entitas-entitas bisnis supaya walaupun mereka itu nyarinya profit, tapi mereka itu tetap sayang lingkungan. Mereka itu tetap ya nggak merugikan ABC sisanya. Dimana puji Tuhan juga saat ini Share baru punya satu produk namanya itu GBCC, Jakarta Business Case Competition. Dan di situ tuh kami kerjasama dengan Transjakarta. Wow. Dan di situ Transjakarta tuh baru aja ini tuh hari Sabtu ya. Oh baru aja kemarin sih aku dikontak sama orang TJ-nya, dia tuh ngasih kasus ke lewat aku kan PIC-nya kan. Orang TJ-nya itu ngasih kasus kayak mereka itu baru pengen kan kita itu 2060 Indonesia tuh punya target buat NZE kan, net zero emission di 2060. Ya nggak banyak asap, semuanya jadi electric vehicle. Nah gimana caranya supaya TJ itu di by 2016 itu tuh bisa fulfill target itu. Dan TJ itu butuh bantuan share untuk bisa mencapai target itu. Kayak Caranya gitu. gimana tuh Kak? Nah kalau cara itu aku belum bisa spill untuk saat ini karena itu baru aja dapat case-nya kan kemarin. Jadi masih dalam proses. Cuman kalau bicara ini jawaban aku pribadi ya. Kalau jawaban dari share-nya ya nanti bisa teman-teman ikutin aja dari share sama GBCC-nya. Cuman kalau jawaban aku pribadi sebenarnya kalau dari Transjakarta selain dia minta itu, dia itu lebih ke minta perihal SIM-SIM yang possible untuk mereka memperbanyak armada yang listrik. Mungkin kalau teman-teman yang naik, kalau kita UNJ itu 4K ya yang di bawah ya. Itu kan banyaknya yang oren kan, TJ oren kan. Nah mereka tuh nanya kayak gimana caranya supaya kita tuh bisa memperbanyak armada. Dimana ya sebagaimana kita tahu kan mungkin indis ekonomi ya ternyata mereka juga merasakan uang baru sulit gitu kan. Apakah kita harus partnering dengan vendor dari luar negeri? Apakah kita bisa outsourcing dari internal? Kayak gitu. Nah mungkin kalau aku balik lagi aku butuh tahu dulu sih background vendor dari TJ ini siapa aja. Dimana sebenarnya lucunya Share itu tuh awalnya tuh pernah mau partner sama salah satu vendor dari TJ Oren. Nah TJ Oren itu kan banyak ya. Kalau misalnya teman-teman notice ketika naik di samping itu ada tulisan BYD. Nah itu tuh sebenarnya salah satu vendor buat electric vehicle TJ. Nah ada salah satu vendor lagi namanya Kalista. Nah jadi Kalista itu tuh juga sebuah perusahaan yang bergerak di ranah electric vehicle dan mereka itu nge-vendorin atau ngasih buat entitas-entitas bisnis lain yang butuh electric vehicle. Salah satunya TJ. Jadi Kalista tuh partner TJ dan awalnya tuh kami tuh mau partneran sama Kalista kan. Cuman gak jadi akhirnya pivot ke Transjakarta. Nah jadi balik lagi kalau misalnya tadi Ruth tanya ke aku gimana. Aku butuh tahu dulu sih kayak sebenarnya daripada outsourcing ke eksternal ke luar negeri. Di dalam aja banyak loh kayak tadi. Ada BYD walaupun BYD kayaknya dari luar juga deh. Tapi ada Kalista juga. Dan sebenarnya tuh banyak loh. Kemarin tuh kami juga mau engage sama Spora EV. Itu juga electric vehicle industry. Jadi aku butuh tahu nih vendor-vendor siapa aja. Outsourcing dulu dari internal Indonesia. Nah kalau udah tahu. Aku setelah aku list dulu pros and cons-nya. Kayak kalau misalnya Transjakarta nih. Mereka itu ambil pasokannya dari si A gimana. Ambil pasokannya dari B gimana. Udah dapet nih semuanya. Aku mapping. Baru habis itu aku bakal tracking back dari segi finansialnya. Dimana aku juga tahu kan Transjakarta itu kan ini bisa jadi masukan juga ya buat teman-teman bahwa sebenarnya ketika kita naik itu kan flat 3.500 kan. Tapi sebenarnya gak semurah itu. Dalam artian kalau misalnya Transjakarta itu mau to be fair, misalnya aja nih sebatas dari UNJ ke let's say yang paling sering itu let's say ke Blok M deh. Itu tuh bisa 20 sampai 30 ribu. Mungkin lebih. Tapi balik lagi kenapa kita cuma 3.500 dan itu flat. Aku yakin kalau misalnya anak UNJ kan ngejokes ya kayak jalur dari UNJ ke Singapura. Aku yakin pasti masih flat 3,5. Karena ya TJ itu ada bantuan dari pemerintah dari Pemda kan. Dan aku lumayan lupa orang-orang TJ kalau ngeliat ini mohon maaf ya. Namanya apa, nama fairnya itu apa. Tapi itu ada bantuan dari Pemda kan. Nah balik lagi dalam artian TJ itu ada entitas lain nih yang support dari segi finansial. Oh ya itu Pemda. Nah berarti proyeksi keuangannya gimana? Mungkin kalau dari aku, kalau misalnya harus tanya gimana, itu sih step aku bakal outsourcing dulu nih. Dari internal, dari Indonesia tuh sebenarnya ada siapa aja sih? Karena ternyata ada banyak loh. Daripada kita ke internasional ya.
jauh kan. Terus butuh tambahan bea cukai, tambahan shipping, pasokan-pasokannya, procuringnya pasti juga lebih mahal. Kayak gitu. Nah, tapi kalau di sini tuh case yang Transjakarta dapetin itu untuk GBCC, Jakarta Business Case Competition. Dan karena namanya BCC, Business Case Competition, jadi bukan cuma sama share aja, tapi yang ikut tuh puji Tuhan yang daftar itu tuh kemarin ada 200 lebih individual di event ini. Itu GBCC, dan GBCC itu first year dan organisasi induknya Share itu juga first year. Jadi buat teman-teman dari Share yang lihat, aku sangat bangga dengan kalian. Terus jadi nanti tuh bentuknya adalah, tadi kan kami dapat case ya dari TJ ya. Nah, case ini bakal dilombakan. Jadi dari sekian banyak puluhan sampai ratusan solusi itu, ya mana yang paling bisa memenuhi ekspektasi dari si pemberi case, yaitu TJ. Gitu. Jadi cara kerja business case competition tuh kayak gitu. Dan ini sebenarnya poin keempat dari kenapa aku bawa Share. Dalam artian, mungkin kalau kita bicara kayak UI, UGM, ITB, dan kampus-kampus lain, orang-orang yang tahu dengan business related competition, terutama spesifik BCC itu udah banyak. Tapi di UIG sendiri itu masih minim. Kalau BPC, Business Plan Competition, mungkin udah banyak. Iya, ada banyak. Nah, tapi aku pengen supaya BPC dan BCC ini bersanding, dalam artian berdirinya tuh bersamaan. Jadi jangan cuma BPC doang yang rame, tapi BCC ini juga rame. Dan ketika aku di tahun kedua, aku ngeliat kayak, ini kok masih minim banget yang tahu BCC ya? Iya. Kayak cuman aku, teman-teman aku. Dalam artian, aku tuh yakin pasti ada teman-teman lain yang mereka tuh juga suka ikut BCC. Tapi karena exposure di kampus kita ini masih dikit, otomatis bad impactnya apa? Mentornya dikit, experience dari kakak tingkat, dari senior, dari satu kampus yang udah pernah ikut juga dikit banget. Nah dari situlah aku ngerasa kayak, gimana kalau kita bisa bikin environment atau sebuah ekosistem yang bisa nge-support teman-teman yang suka BCC ini supaya mereka tuh bisa growth. Itulah alasan keempat dari aku bikin Share UNJ. Dan alasan kelima, duel do good itu kan value dari Share global secara keseluruhan. Tapi kalau Share UNJ itu kami juga punya value yang sedikit berbeda, yaitu terdiri dari 3 kata, namanya learn, lead, create impact. Jadi learn itu artinya belajar. Nah sebenarnya learn itu tuh lebih difokuskan untuk diri kami sendiri dari internal Share supaya kami semua tuh belajar. Jadi mungkin buat next barangkali ada maba nih, kita siap-siap ya, nanti Januari ada open recruitment. Dan mungkin yang sedikit membedakan dengan organisasi lain, kalau organisasi lain itu kan fokusnya ke produk ya, proker kan. Nah, tapi kalau Share itu tuh ada 2 fokusnya. Yang pertama itu learn dulu, belajar dulu. Ada 3. Jadi learn, belajar. Terus yang kedua ada kita tuh namanya client project. Jadi buat teman-teman terutama di akuntansi, di bisnis yang pengen punya opportunity langsung nih buat jadi konsultan bisnis, itu di kami ada, karena kebetulan di sini kami juga engage sama itu perusahaan. Mungkin kalau di sini ada yang sering event, terus ada yang pakai HT, Motorola. Nah kami baru engage sama salah satu vendor dari perusahaan itu. Dan minggu depan kami ada final pitching ke klien itu gitu kan. Kayak gitu. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga ya sama kayak UKM lain, event gitu. Dan eventnya pun ya kami tadi fokusnya ke situ. Bikin business case competition, bikin opportunity buat elevate chance ke internship. Kayak gitu. Jadi itu learn. Terus yang kedua lead, memimpin. Ya sebagaimana Share itu kan memang salah satu yang digaung-gaungkan sama global itu kan untuk leading ya. Nah jadi dari awalnya kita itu belajar, kemudian caranya kita memimpin bagaimana, dan yang terakhir create impact. Membuat impact. Jadi learn, lead, create impact. Itu tuh kayak gak bisa berdiri sendiri-sendiri, tapi semuanya itu kayak satu rangkaian. Dari kita belajar dulu nih, setelah kita belajar kita memimpin. Dan setelah kita memimpin perubahan itu, atau kita memimpin dampak itu. Kayak gitu, jadi value-nya seperti itu. Itu sih mungkin kalau bicara Share panjang lebarnya. Kayak gitu, aku gak promosi, tapi kalau dianggap promosi mungkin silahkan ya, berhubung aku founder ya juga gitu. Tapi menurutku Gitu. nama Share ini masuk akal banget sama apa yang kalian lakuin gak sih Kak? Karena kayak share nge-share aja gitu Kak, nge-share impactnya juga, nge-share lomba, nge-share sesuatu gitu. Itu bagus banget sih Kak. Gitu. Sama aku mau nanya, ini kan udah banyak kegiatan, udah banyak juga impactnya juga yang Kakak lakuin. Nah menurut Kak Andrew sendiri apa sih dampak dari personal branding yang udah Kakak lakuin? Misalnya ada dampak yang signifikan yang ngerubah hidup Kakak gitu.
Mungkin ada. Pastinya ada. Dan hal itu bakal aku kembaliin lagi ke share. Dalam artian ini tuh dilema dulu aku sih, kayak balik lagi ya kayak ini kan first year banget nih share di UNJ, first year banget gitu. Dan dalam artian yang pertama adalah first year banget ya pasti bakal sulit banget dong buat nge-build kan. Dan di satu sisi kalau misalnya nanti kalian cek siapa aja sih founder dari share yang lain. Contohnya share UB Faisal, dia COC cash 1. Terus share IPB, dia founder share IPB Alan Pradana, dia influencer kan. Terus share siapa lagi ya yang aku ingat itu. Share sendiri itu di Indonesia itu pertama kali itu di 2019 itu ada di Share UI. Dia itu mungkin kalau di sini teman-teman ada yang nonton Raymond Chin. Raymond Chin itu kan bikin Sevenpreneur karena salah satu one of top college di Sevenpreneur itu kan ada namanya aku lupa Sebastian Stanley. Nah itu kan founder Share UI. Dalam artian kayak aku tuh dulu tuh awal-awal waktu ngeliat kayak siapa aja sih founder share lain di kampus-kampus lain kayak orang-orang keren semua gitu loh. Dalam artian di saat itu disclaimer ya aku mapres juga belum. Kayak aku tuh cuman abang-abangan BEM dan mahasiswa akuntansi biasa. Mapres juga belum. Follower IG juga baru 600-700 dalam artian kayak ya pada umumnya mahasiswa biasa gitu loh. Terus dalam artian dari situ apa yang bisa memberikan sebuah kredibilitas bagi aku untuk menjadi founder sekaligus nge-lead platform yang bisa dibilang lumayan besar. Karena kalau balik lagi mungkin kalau share UNJ masih belum sebesar kampus lain, tapi kalau ngeliat kampus lain tuh yang udah bener-bener kalau misalnya di sini ada teman-teman yang suka naik Grab, itu kliennya share ITB. Dalam artian kayak perusahaan-perusahaan besar yang selama ini kita gunakan, kayak tadi Grab, terus misalnya ada yang sering pakai layanan, misalnya ada yang orang tuanya punya mobil produksinya Astra. Nah Astra tuh punya UI, kliennya UI, mohon maaf. Jadi kalau ngelihat share-share dari kampus lain tuh mereka tuh udah sebesar itu. Dan founder-foundernya pun juga udah sebesar itu. Terus aku ngeliat diri aku kayak siapa gua ya? Jadi benar-benar minder banget dan jujur itu sempat jadi konflik internal terbesar aku. Dan terus dulu tuh pernah ada teman aku juga tuh yang tahu-tahu nge-DM aku kayak DM tuh aku masih ingat banget. Dia tuh bukan nge-WA aku, itu tuh baru diskusi apa ya? Baru ngebahas lomba. Dulu tuh kan aku suka banget ikut lomba ya. Dan aku tuh ngajakin dia lomba, terus sambil diskusi lomba, terus tau-tau dia tuh bilang kayak, Dru, lo tuh tahu nggak sih, lo tuh inspirator banget. Gue tuh punya mimpi, suatu ketika pengen banget nge-MC atau nggak berbicara di depan publik sama lo. Dan ternyata itu bukan cuma satu doang, tapi ada beberapa juga. Kayak ada misalnya mahasiswa baru, itu tuh posisinya baik lagi ya. Aku belum mapres, belum IG gue aja masih belum nyentuh 1K, masih kayak ya biasa banget. Terus ada beberapa maba tuh aku masih ingat banget ada 2 orang. Mereka tuh nge-DM aku kayak, Bang, gue tuh salut banget ngelihat sama public speaking lo. Boleh gak kalau gue ketemuan nih buat tanya-tanya soal public speaking lo. Itu satu. Terus ada juga yang, Bang, gue tuh sempat ngelihat lo tuh ternyata ketika maba di acara orientasi PKKMB lo tuh jadi salah satu mahasiswa teraktif ya. Nah gue tuh pengen tanya dong Bang, caranya kayak gitu gimana. Padahal itu semua terjadi ketika balik lagi. Aku bukan mapres, aku belum jadi founder and presiden, belum menjadi duta dan lain sebagainya. Dalam artian dari situ aku sadar bahwa, oh ternyata walaupun tanpa kita semua belum memegang semua gelar ini, balik lagi starting point itu dari personal branding kita loh. Kayak gitu. Jadi ternyata dari situ tuh aku baru sadar bahwa dulu tuh aku tuh merasa bahwa harus punya gelar dulu baru personal branding. Tapi ternyata kebalik. Ternyata kalau memang pada hakikatnya positioning kita itu udah sebagai orang yang menginspirasi orang lain, di situ personal branding kita, ya udah gelar ini yang akan ngikut. Jadi jangan kita ngikut gelar, tapi gelar yang harus ngikut ke kita. Gitu sih mungkin kalau bicara balik lagi dengan kaitannya personal branding. Tadi juga aku juga udah nyinggung terkait first step aku gimana. Jadi balik lagi kalau misalnya di publiknya nih, pada dasarnya kita itu udah menginspirasi. Bukan mungkin menginspirasi terlalu berat ya. Mungkin bahasa yang lebih anu adalah kita itu orang yang udah positif.
Kita itu udah menyemangati teman-teman yang lain misalnya ada teman kita kayak dia baru misalnya sesimpel dia habis presentasinya dia bagus di kelas, ya udah kita puji. Itu kan sebenarnya kita udah nge-positioning diri kita sebagai orang yang positif, sebagai orang yang menginspirasi. Menginspirasi untuk apa? Yang menginspirasi untuk di saat banyak orang lain yang peduli dirinya sendiri, egois, negatif, kita tetap sharing the positivity untuk orang lain. Jadi mungkin first step banget tuh itu sih. Jadi daripada kita mungkin kalau bahasanya tadi menginspirasi itu kan berat banget ya. Menginspirasi, memberdayakan itu menurut aku berat banget. Dari situ sih bahasa yang gak terlalu berat dari aku adalah jadi pribadi yang positif dulu. Sesimpel ya itu tadi. Kita positif ke teman-teman, caranya kita menyemangati, kita mengapresiasi mereka, kita mengafirmasi mereka, kita memvalidasi mereka, kita menjadi orang yang positif di rumah, patuh dan taat dengan orang tua, selalu salim. Aku nggak tahu ya, mungkin ini salah satu culture shock aku di Jakarta juga, sekalian agak sedikit intermezzo. Awan sebenarnya orang asli Solo kan, Jawa Tengah kan. Dan kalau di Jawa Tengah itu kan budayanya kok apa-apa ke orang tua kan salim. Kalau di Jakarta kan aku lihat itu sedikit minim kan. Nah tapi ketika aku di perkuliahan, aku tuh selalu berusaha positioning diri aku adalah aku pengen supaya teman-teman aku tuh melihat bahwa walaupun lo di Jakarta yang notabene daerah dengan globalisasi paling cepat, lo tuh tetap bisa lo untuk santun dengan orang yang lebih tua. Caranya gimana? Aku tuh walaupun aku bisa naik motor sendiri, cuman beberapa kali aku minta diantar, aku salim sama mama aku. Dan aku juga senang banget sih ketika ada misalnya kayak aku dijemput nih habis kuliah, terus ada misalnya kita kan keluar sama teman-teman habis kelas tuh kan barengan kan. Terus kayak itu nyokap lo ya Andrew ya, mau salim dong. Itu aku seneng banget dalam artian kayak oke, berarti bagus dong. Dan aku tuh reflect itu bukan cuma ke orang tua tapi ke dosen juga. Dalam artian ya udah kalau ketemu ya salim aja kayak gitu. Dan jadi balik lagi start from ourselves untuk jadi positif ke orang lain. Kayak gitu. Karena itu juga yang inspirasi Kak Andrew gak sih Kak? Karena yang tadi Kakak bilang kayak ada yang nge-DM menginspirasi Kakak gitu. Itu jadi langkah awal Kakak ya? Betul banget, bisa dibilang seperti itu. Oke, jadi personal branding itu tentang kita mempositioningkan diri kita itu di mana gitu. Betul, di mana, bagaimana, apa 5W1H aja sih. Oh ya. Gitu. Selanjutnya mungkin selain di share ini boleh spill nggak kegiatan atau project yang lagi kakak kerjain sekarang ini? Project ya. Sebenarnya aku nggak tahu sih ini belum. Cuman kayak pengen aku spill aja dikit sih. Sebenarnya dari awal-awal kuliah, aku tuh kayak asbun banget sih. Tapi aku tuh punya mimpi untuk kayak pengen deh nanti bisa ngasih beasiswa ke teman-teman yang lain gitu, ke anak-anak gitu. Dan untuk bicara project, sebenarnya saat ini tuh aku tuh baru bikin sama beberapa teman-teman aku dari luar kampus juga. Jadi aku tuh bikin sebuah platform atau komunitas yang fokusnya itu ke pemberdayaan anak-anak. Nah, starting point itu kenapa? Karena dulu tuh aku tuh pernah diundang jadi speaker, jadi pembicara, dan di situ tuh aku tuh jadi pembicara di Kampung Pemulung Bantaran Kali Ciliwung itu di Jakarta Timur. Dan dari situ tuh aku melihat kan bahwa anak-anaknya tuh aktif banget. Cuman ada beberapa hal yang aku sayangkan banget. Dalam artian ya mereka tuh aktif, tapi kenapa rasanya tuh kayak kurang terjamah banget ya dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Notabene kita nih di Jakarta yang kotanya tuh paling banyak fasilitasnya gitu loh. Dan hal itu tuh semakin tervalidasi dengan aku itu kan juga puji Tuhan tahun kemarin itu menjadi salah satu penerima beasiswa KSE kan, Karya Salemba 4. Dan Karya Salemba 4 itu tuh punya salah satu, di Karya Salemba 4 itu tuh kami tuh selalu dituntut untuk giving back to community. Karena kami kan sudah menerima beasiswa kan. Timbal baliknya gimana ya, kita tuh giving back ke community. Nah salah satu bentuk dari giving backnya itu adalah mengajar. Dan mengajarnya itu di R. Petra deket sini, R. Petra deket kampus UNJ. Dan di situ tuh yang diajar itu tuh kayak anak-anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Dan
dari situ aku tuh juga sama ngelihat kayak anak-anak ini ya mereka tuh aktif. Sebenarnya mereka tuh juga ya sebagaimana anak-anak masa pertumbuhan kan. Mudah diajarin dan lain sebagainya. Dan itu validasi pertama. Terus validasi kedua adalah aku juga sempat diundang menjadi narasumber di SMK 51. Aku lupa daerah mana tapi deket Taman Mini Indonesia, TMI. Yang notabene itu kan bukan pusat kota banget kan. Iya. Gak kayak kita tuh Rawamangun walaupun Jakarta Timur tapi kan sanaan dikit udah Matraman, sanaan dikit udah Menteng, udah pusat kan. Jadi kayak exposure kita ke pusat kota tuh masih dekat banget gitu. Nah daerah TMI kan agak Jakarta Timur turun banget kan. Halim masih kesana lagi gitu. Nah di SMKS itu yang bikin aku makin amazed adalah wah itu gila sih. Teman-teman mungkin kalau yang lihat ini nanti boleh ngecek ya. Atau mungkin ada yang dari alumni SMK 51. Kalian keren. Dalam artian kayak mereka itu daerahnya tuh lumayan terpelosok. Tapi fasilitas-fasilitas yang didapatkan dan diberikan dari SMK-nya itu aku salut banget. Kayak mereka tuh SMK tapi mereka punya ruang podcast kayak gini. Mereka punya buat teater dan teaternya tuh bagus banget. Jadi aku waktu habis jadi pembicara tuh aku datang ke situ kan. Dan mungkin di sini kalau kita Ruth sama Adel kan di organisasi kan kadang kan kalau acara offline kan butuh buat ngeprint sertif kan. Nah anak-anak UNJ kalau ngeprintnya di waru kan. Nah tapi kalau di Daksin juga kan kalau urgent kan. Nah tapi kalau siswa SMK 51 kalau mereka butuh sertifikat, mereka butuh plakat, mereka print di luar atau enggak? Enggak. Mereka print sendiri. Karena mereka alatnya punya dan mereka punya jurusannya pun mereka punya. Dan aku tuh sempat kaget waktu aku muterin ruangan itu terus aku ngecek ada plakat dari Universitas Pajajaran. Aku tanya, ini kok ada plakat dari Unpad ya? Itu klien kami Kak. Klien, wow. Bayangin salah satu universitas top 10 itu jadi klien SMK. Dan dari situ tuh aku ngerasa kayak oke, kok bisa ya ada SMK yang lumayan terpelosok kayak gini tapi mereka tuh balik lagi exposure-nya tuh kurang. Dalam artian balik lagi jadi dari sini tuh aku semakin merasa kalau dinamika masyarakat kita tuh banyak loh. Mereka tuh yang high valuable banget tapi underprivileged. Dan atas dasar inilah aku ngerasa kayak gimana daripada kita tuh mengajak mereka untuk dari yang underprivileged ini untuk menjadi privilege, kenapa nggak dari kita aja yang mendapatkan privilege ini untuk kita yang kesana, kita yang ngasih privilege. Dan dari situlah aku ngerasa ternyata aku tuh punya share the same interest sama beberapa teman-teman aku kayak ya udah kenapa nggak kita initiate the platform aja, kita bikin aja sebuah komunitas yang fokusnya tuh pemberdayaan, tapi bukan pemberdayaan masyarakat secara general, tapi spesifik ke anak-anak. Kayak gitu. Nah tapi balik lagi karena ini masih fokusnya tuh masih awal-awal banget. Jadi aku masih belum bisa spill apa namanya. Tapi yang pasti targetnya itu tahun depan. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti yang ngikutin aku dan tahu-tahu aku dare ada sesuatu. Nah itu udah aku spill. Kayak gitu. Tapi pastinya mungkin apa yang membedakan dengan platform lain ya. Kan komunitas atau organisasi pemberdayaan masyarakat itu kan banyak banget kan. Ini yang aku lihat juga, aku tuh menyayangkan banget. Jadi mungkin kalau di sini ada teman-teman organisasi yang ngedengerin juga, aku tuh lumayan menyayangkan adalah program Pengmas tuh banyak. Tapi yang aku pertanyakan adalah what comes after Pengmas. Kayak setelah, misalnya nih kalian Pengmas ke desa A, kalian mengadakan penyuluhan, sosialisasi, kalian bersih-bersih dan lain sebagainya. Terus kalian pergi. Terus apa? Setelah kalian pergi, apakah desa ini bisa mandiri? Apakah desa yang udah kalian bersihkan ini akan terus bersih selama 1 tahun ke depan? Belum tentu. Nah itu yang aku sering kali aku lihat tuh masih minor sekali dijadikan konsiderasi oleh banyaknya komunitas di Jakarta. Dan itu yang menjadi salah satu unique selling proposition dari komunitas yang mau aku usung nih melalui organisasi yang baru aku dorong sama teman-teman aku sekalian. Jadi kalau bicara tadi pertanyaannya apa? Ya pink banget. Mohon maaf. Project ya. Itu sih kayak aku baru fokus saat ini tuh di situ. Karena aku juga punya target sebelum aku lulus kuliah, aku pengen meninggalkan sebuah legacy di eksternal UNJ. Kalau in terms of tadi ya, kalau aku tuh ninggalin legacy kan udah melalui share UNJ. Itu untuk UNJ. Nah, aku juga pengen ninggalin legacy dari eksternal UNJ. Lewat apa ya itu tadi? Dengan tujuan ya
impact itu tadi. Gitu sih mungkin project itu, dan sisanya paralel melalui share UNJ, karena ya walaupun posisi aku di sini founder and president, di tahun depan posisi aku ex presiden tapi foundernya masih dong. Iya, benar. Dalam artian aku punya target nih 3 tahun ke depan aku pengen share UNJ gimana, 5 tahun ke depan aku pengen punya GBCC gimana. Dan mungkin kalau ada yang nanya kayak kenapa namanya GBCC, Jakarta Business Case Competition, kenapa namanya Jakarta? Karena aku punya target di tahun kelima GBCC nanti, berarti 2030 ya sekurang lebihnya. Aku pengen GBCC ini menjadi sebuah leading ekosistem yang mempertemukan seluruh komunitas-komunitas se-Jakarta. Karena kan kampus-kampus kan banyak ya, Binus, SNCEO, kalau kalian tahu, Student Catalyst. Nah aku pengen nge-unite semua komunitas-komunitas itu dan disatukan oleh Jakarta. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau bicara project, cuman itu project long term banget ya, karena kan 5 tahun kan. Dan tadi sih paralel sisanya terus apa? Paling itu sih project-project. Lapar, waktunya Gary. Makan double lebih kenyang. Komunitasnya Gary Malkis sama Maca. semua Kak orangnya. Mungkin kalau bicara tadi yang komunitas yang baru aku bikin ya, itu iya aku bakal menargetkan mungkin bukan mahasiswa sih, lebih ke pemuda. Jadi yang misalnya masih SMA atau mungkin yang masih udah lulus kuliah, mereka udah kerja. Karena a little bit of fun fact, temen aku yang ada di tim aku di platform ini pun juga dia udah lulus kuliah gitu. Dan aku ngerasa ternyata banyak loh orang-orang yang udah lulus kuliah, tapi mereka ini masih mau giving back to community. Mereka tuh masih mau coba ke kuliah lagi, karena mereka bilang sih ya itu yang menambahkan semangat mereka kan. Karena kan ya mungkin ketika mereka korporat 9 to 5 kan capek kan, dan refresh mereka ya menjadi mahasiswa lagi gitu. Jadi mungkin kalau misalnya lu tanya mahasiswa, aku lebih bilang general sih, pemuda. Jadi yang belum mahasiswa juga bisa, yang udah lepas dari mahasiswa juga bisa. Ya itu pokoknya tungguin aja gitu. Keren banget sih, ini keren banget. Tapi mohon maaf dengan itu tadi tuh merupakan pertanyaan yang terakhir dari kita. Mungkin dari Kak Andrew sendiri, kalau misalnya mau ada closing statement buat para teman mahasiswa, mungkin sebagai big advice gitu ya buat teman-teman mahasiswa, sesama mahasiswa mungkin. Oke, closing statement. Oh mungkin ini sih, dari sekian banyak mungkin beberapa positioning diri aku ya, ada satu lagi positioning diri aku yang dikit banget orang tahu adalah aku tuh orang yang suka manifesting. Kayak aku punya Twitter, aku punya X, tapi bukan buat akun curcol. Aku bener-bener pure di akun itu tuh cuman buat ngerekap manifesting aku kan. Dan dalam artian mungkin sambil aku buka kali ya, dan kalau teman-teman mau ngecek boleh banget sih, namanya Mock Love. Akunya nggak di privat kak. Enggak aku privat. Wow. Enggak aku privat karena benar-benar iya, dilihat-lihat aku nggak pernah curhat sama sekali ya. Aku pakai Twitter buat sambat. Iya kan. Sebenarnya nggak disalahkan juga sih, karena aku rasa X emang ada diciptakan untuk itu. Tapi aku X cuma punya satu, dan itu pun buat manifesting. Nah, bentar. Itu buat manifesting pribadi kakak ya? Ini misalnya aku itu dulu tuh pernah ngepost tanggal. Oh pernah sih aku sambat, tapi sambatnya tuh juga aku cuma ngepost kayak misalnya Google Sambat tugas. kalenderku bulan ini tuh kayak gini. Sesibuk ini gitu. Itu Tapi lagi tren loh waktu itu. iya, iya juga sih. Jujur aku tuh orangnya nggak yang up to date trend banget gitu sih. Aku post karena, dan di post ini pun aku captionnya tuh juga bilang kayak balik lagi manifesting, dalam artian buat bro, lo sadar nggak sih kalau entar lo baca ini di akhir bulan ini, lihat nih Google Calendar lo udah selesai lo. Jadi pada dasarnya ya semuanya tuh bisa lo laluin. Kan itu manifesting ya. Kayak gitu. Dan yang mau aku tunjukin itu adalah aku tuh dulu tuh pernah ngepost dari kapan ya, lama banget. Oh ini 7 Maret. Kayak gini. Aku postingnya itu adalah manifesting bio IG kayak gini. Lala lilinya. Dan puji Tuhan 1 bulan yang lalu ini semua tercapai. Semuanya. Semuanya. Keren. Dalam artian kalau tadi misalnya root closing statement aku adalah manifesting itu nyata teman-teman. Dan apakah bentuknya harus di S kayak aku, sebenarnya nggak juga sih, terserah sih.
Mau di IG juga boleh. Dan di IG tuh dulu tuh aku pernah bilang kayak aku tuh di SG tuh pernah bilang aku tuh pengen banget ngasih beasiswa. Dan itu bentuk manifesting aku. Dan we'll see nanti ya apakah tercapai atau enggak. Kalau tercapai ya amin puji Tuhan. Kalau enggak ya mungkin di pivot ke yang lain gitu kan. Jadi closing statement aku adalah manifesting itu penting banget dan jangan malu. Dan menurut aku poin dari manifesting adalah bagaimana cara kita balik lagi ke positioning. Misalnya aku pengen menjadi duta inspirasi Indonesia. Dan aku bilang itu 7 Maret. Berarti itu 5 bulan 6 bulanan yang lalu ya sekitaran itu kan. Dan pada saat itu kan aku belum jadi duta inspirasi Indonesia. Tapi ketika aku sudah mempositioning diri aku seperti itu, balik lagi dengan kaitannya personal branding tadi ya, positioning, ya ini tadi, it happen gitu. Jadi manifesting itu nyata dan jangan pernah malu untuk manifesting karena semakin banyak orang yang tahu apa manifestasi kamu, menurut aku semakin besar possibility untuk manifestasi kamu itu tercapai, terwujudkan. Berarti butuh action juga ya Kak? Kayak gitu. Jadi closing statement aku kaitannya dengan personal branding adalah aku tuh orang yang suka manifesting. Dan buat kalian jangan pernah malu dan takut untuk manifesting. Gitu. Oke, mungkin segitu ya Kak pertanyaan-pertanyaan dari kita. Makasih Kak Andrew buat hari ini pembahasannya yang super duper daging banget ya, walau di tengah kesibukan yang lagi UTS ini. Semoga pembahasan kita hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa. Nah, buat teman-teman mahasiswa FEB boleh banget nih kasih saran pembahasan dan siapa lagi yang bakal kita undang. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dadah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Udah. Oke.